Indonesia. Saya Putra Perdana, CEO dari Pointras Indonesia. Terima kasih banyak hari ini teman-teman sudah bisa hadir sesuai apa yang kita janjiin kemarin terkait hal beberapa tugas yang kamu dapat. Dan kita coba sharing ya. Bisa ke slide dulu. Pointras Indonesia itu adalah platform atau aplikasi yang membantu masyarakat dapetin penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan yaitu untuk pengembangan kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan modal sampah anorganik terpilah. Tommy, saya asli Bandung sebenarnya. Asli Bandung, Jawa Barat lah paling tidak ada yang namanya profesi kokorompong. Pernah tahu? Kokorompong itu biasanya bapak-bapak karya door to door untuk cari bahan bekas sampah organik yang ribetnya itu ditukar sama ciki atau sukro. Oh iya. Pernah dengar? Nah, Pointras adalah platform yang mendigitalisasi profesi tersebut. Cuman hari ini di era 4.0 ya, kita coba masuk tanpa uang cash, jadi cashless. Contoh, kebayang nggak sih aplikasi Pointras itu alur kerjanya seperti apa? Kalau kamu di aplikasi handphone kamu punya pinjol, Grab, Gojek dan seterusnya, mereka kan nganterin orang dari satu titik ke titik lain atau nganterin barang, nganterin makanan. Kalau aplikasi Pointras ini bekerja menjemput order sampah dari pengguna aplikasi kita. Begitu. Misal kamu udah download aplikasi kita di Play Store, terus kemudian di kos-kosan punya botol air mineral, sampah organik, botol PET atau kardus atau kertas, biasanya yang dilihat dengan mahasiswa ada kertas biasanya PS terusnya. Kemudian pengen dijual nih, itu tinggal klik order aja di aplikasi kita. Nanti mitra Pointras atau yang menjemput order itu akan datang sesuai alamat yang diisi di aplikasi Pointras gitu. Nanti setelah mitra Pointras datang, nah itu nanti melakukan timbang bulan verifikasi. Misal diestimasi bahwa yang tadi itu botol kertas gitu sama kardus estimasinya 3 kilo di aplikasi. Karena kan di aplikasi hanya diestimasi, nggak langsung ditimbang. Nanti mitra akan menimbang ulang, memverifikasi ulang, melakukan pengukuran kilogram berapa. Kalau udah sampai, misal bukunya ada 5 kg dari estimasi 3 kg, buku itu misal Rp2.000 di aplikasi dikasih harga, maka total transaksinya berapa? 5 kali 2.000, Rp10.000 ya. Nanti Rp10.000 ini nggak akan diperoleh oleh user langsung 10.000-nya, tapi aplikasi akan membagi 3 perolehan, 60% atau Rp6.000 untuk user, 20% atau Rp2.000 ini buat mitra yang menjemputnya, dan 20% sisanya Rp2.000-nya yaitu untuk jasa layanan aplikasi, admin layanan gitu. Gambar nggak sih? Kamu punya handphone Android, punya sampah di rumah, kemudian pengen dijual karena hari ini gengsinya kita ya masih terlalu tinggi, kita mempermudah. Saya pikir nggak mungkin 1-2 orang lah ya, walaupun ada mahasiswa atau pelajar mau jual barang bekas, dia sendiri yang nganterin ke pengepul, dengan tengsil lah ya sekarang ya. Nah, sekarang dengan modal handphone kamu di rumah, dengan aplikasi Pointras, sambil rebahan bisa dapat cuan. Nah gitu kan, penghasilan tambah lumayan lah ya. Kalau mau mahasiswa atau pelajar bisa nambahin kuota ya. Jadi biaya kuota itu aman, nggak ngambil budget dari yang ditransfer tiap bulan oleh orang tua kalian gitu. Jadi dari sampah yang kalian hasilkan setiap hari, nah itu bisa dapetin pendapatan tambahan seperti yang tadi saya maksud. Oke. Itu ini profil singkat saya lah ya, banyak dulu lah. Nah ini kayak kita ngomongin sejarah ya. Seperti tanya juga kan, gimana sih awal mula Pointras? Pointras itu awal mulanya dari sekelompok orang dengan satu hobi yang sama, yaitu pecinta alam. Kita suka ngecamp, suka hiking, naik gunung lah ya bahasa sederhananya. Kemudian 2016 itu kita ngecamp di camping ground di salah satu wilayah kabupaten namanya Jepanas di daerah Cidahu.
kita melihat fenomena di sekitar camping ground juga kan sangat mengkhawatirkan. Katanya pecinta alam, tapi beres camp banyak otopet, banyak kemasan instan, banyak sampah lah gitu. Dari keresahan itu berpikir nih founder kita Bapak Raga ini gimana kita bikin aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat kalau mau buang sampah atau mau dapetin nilai ekonomis dari sampah online. Tercipta lagi begitu pada saat itu 2016, 2017, 2018 kita punya tuh aplikasi pertama kita versi beta. Tapi 2018 ini juga ternyata jadi tahun yang sibuk banget buat tim founder ini berlima. Ada yang kerja, ada yang berusaha sendiri dan sebagainya, ada yang keluar pulau sampai akhirnya ini jadi proyek tertunda. Gitu. Nah, di 2020 kita kayak callback lagi Pointras nih, karena kan pandemi ya 2020 membabat semua sektor pekerjaan dan lini ekonomi kita. Gitu. Ada yang bangkrut, ada yang dirumahkan dan sebagainya. Kita kumpul lagi, callback sih Pointras gitu kan. Yang sempat tertulis 2018. Jadi di review dibangun ulang aplikasinya selesai 6 bulan. Kita Maret 2021 udah mulai ongoing, udah jalan tuh, udah dipromot. Kita nggak bisa seremonial soft launching, apalagi grand launching gitu ya, karena waktu itu PSBB jadi 2 ya, sangat terbatas, nggak perlu ngumpulin orang banyak. Gitu. Ini masalah histori. Jadi kapan Pointras itu muncul idenya 2016, tereksekusi dengan baik di 2020. 2020 bulan September, saya masih ingat banget, selesai bulan Maret ya, September, Agustus, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan kan. Jadi setelah aplikasi ini visi misi kita ya, berbagi manfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan terus berkembang untuk negeri. Sebenarnya visi misi kita itu lebih membawa kebermanfaatan dari sampah sebetulnya. Sampah kan hari ini bisa dikonversi ke berbagai hal ya, yang tentunya positif. Walaupun sebetulnya manfaat yang dirasakan untuk lingkungan, untuk alam dan lain sebagainya nggak akan terasa hari ini. Gitu. Ini kan efek akumulasi nanti yang bisa dirasakan. Tapi minimal dengan memilah sampah dari rumah, ini itu tadi kita bisa punya penghasilan tambahan. Sesuai hashtag kita hari ini punya hashtag pilah sampah di rupiah. Ini untuk implementasi visi misi ini kita punya 3 pilar ya. Dari itu punya 3 pilar. Yang pertama sebagai gerakan edukasi pemilahan sampah pada masyarakat. Ini yang paling berat. Ya, kita yakin di lingkungan rumah kita sendiri pun masih susah banget buat milah. Di rumah atau di dapur juga pasti tong sampahnya masih tetap satu, gabrus gitu ya, semuanya sisa makanan, bekas kertas atau apapun. Kedua, sampah itu sebagai sesuatu hal yang bernilai. Kita pengen ngasih tahu, pengen campaign bahwa sampah itu kalau udah dipilah itu value-nya akan muncul. Contohnya seperti apa? Kalau saya suka ilustrasiin, bisa kalian jajan di mana, di kantin kampus misalnya, atau di jajanan biasa lah, di street food gitu. Ketika kalian punya kertas dibuang ke satu tempat sampah yang sama dan kalian punya kuah sebelah misalnya jajan, dan juga dibuang di tempat sampah yang sama, maka nanti perpaduan kertas sampah organik dan sebelah ya, kuah sebelah sampah organik itu nyampur, maka value si kertasnya nggak akan muncul. Jadi karena basah kan di sini, terus kemudian juga udah campur saus dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu berani bilang, maka si value ini itu nanti akan muncul masing-masing. Dan terakhir kita ingin berbagi benefit dalam mengelola sampah. Terus ini seri service kita ada 4 layanan: pick up service, drop off service, component service, shipping service. Pick up service ini buat pengguna aplikasi Pointras yang ada di kayak muda usia 25 sampai 35 yang di rumah cuma punya anak 1, suaminya lagi pergi kerja, terus dia lagi masak, kepikiran di dapur banyak sampah. Kemudian kan hari ini cashless ya kalau aplikasi Pointras itu, dan bisa ditarik. Nanti kalau udah jadi saldo yang tadi saya ilustrasi Rp6.000, itu bisa ditarik saldo dari aplikasi Pointras itu ke beberapa e-wallet, ShopeePay, OVO, GoPay.
seneng banget kan ya kalau cewek bisa ibu deh habis bersih terus kemudian ada sampah organik terpilah dijual di aplikasi Pinterest, uangnya masuk ke ShopeePay 50.000 aja mereka udah seneng banget bisa beli skincare, bisa beli Shopee Food dan seterusnya. Yang kedua drop off service ini layanan antar gitu. Kalau kalian mau ke kampus kebetulan lewat point trust station itu di drop off diantar begitu. Cuman drop off service ini masih berjalan maksimal hari ini. Kemudian company service layanan untuk berbasis corporate, coffee shop, restoran, perkantoran, organisasi, kelembagaan dan seterusnya. Misal yang hari ini sudah berjalan adalah lembaga keuangan Fifth Group di Jalan Bayangkara, itu buang sampah organiknya kardus bekas-bekas. Masalah kerahasiaan dan jaminan berkasnya itu terjaga, kita komitmen akan hal itu. Jangan sampai nanti berkas penting tercecer jadi bungkus gorengan ya, seperti kasus di Pangandaran itu yang bersusi lampiran arsip untuk pembuatan KTP-nya ya, jadi bungkus gorengan itu nggak akan terjadi kalau beras. Kemudian sampah yang sudah terkumpul akan didaur ulang. Fokusnya didaur ulang semuanya. Tidak ada konversi ke hal yang tadi saya baca. Ada nggak sih konversi sampah yang dikumpulkan jadi Pinterest bisa jadi kriak, kerajinan dan lain sebagainya. Nah, kita langsung drop ke pabrik pendaur ulang. Hari ini Pinterest belum punya sisi fasilitas atau industri hilirnya, gitu. Jadi cuma collecting, ngumpulin aja, milah aja. Setelah terkumpul, kita langsung ke rekening kita, ke pihak ketiga, ke pabrik pendaur ulang. Dreamsnya kita juga pengen punya fasilitas pendaur ulang sendiri. Jadi kayak udahlah hulu sampai hilirnya itu kita punya gitu. Gitu. Cuman kan hari ini kita baru usia 2 tahun ya, 2 tahun itu ya masih struggling lah ya. Bisa bertahan 2 tahun juga udah uyuhan bahasa Inggrisnya tuh. Harapannya sangat pengen punya fasilitas sendiri. Terakhir layanan kita dari event service ini diperlukan untuk acara-acara mulai small, medium maupun besar. Kayak misal event service ini ngadain sholat id misal, habis sholat id suka banyak apa? Orangnya. Nah, panitia DKM Masjid Agungnya misal di Kota Sukabumi ini bisa pakai fasilitas event service dan dia bisa dapat tambahan pendapatan. Kalau di organisasi biasanya habis kegiatan ngadain event pensi misal gitu, sebagainya. Ini nggak bisa pakai layanan event service seperti ini. Ini aplikasi kerja kita ya. User melakukan order, dijemput oleh mitra, sampah dari user pindah ke mitra dong gitu. Kemudian si user punya bagi hasil dari 60-20-20. Nah nanti tim operation kita akan jemput sampahnya di rumah mitra gitu. Dan kemudian akan masuk ke gudang kita kantor. Habis dari kantor kemana? Ke pabrik daur ulang. Ini kasih gula pembagian hasil benefit. Ilustrasikan di sana ada 10 kg, harganya 2.000, total transaksinya 20.000, makanya sudah akan kebagian 12 mitra dan mitra akan kebagian pada ini segmented kita ada 3 segmen: masyarakat individu, rumah, instansi, perkantoran, proses pendidikan dan kuliner. Sampah apa aja yang bisa ditarik dan dijual di aplikasi Pinterest ini? Mulai dari minyak jelantah, plastik, kertas, besi dan logam, elektronik, ada kaleng, aluminium. Minyak jelantah juga. Ya, masuk bisa. Ngomongin keunggulan, ada 7 keunggulan yang coba present sebagai sarana edukasi ya, sebagai sarana ngasih reward ya. Gitu, karena kita percuan lah ya. Reward yang terakhir sebetulnya adalah keterjagaan alam kita gitu kan. Karena 1 kilogram sampah anorganik yang tidak terkelola dengan 3R reuse, recycle, reuse itu maka akan menghasilkan 1,6 kilogram karbon ke udara. Dan istilah namanya jejak karbon ya, atau efek gas efek rumah kaca. Nah,
dari 1 kilogram sampah anorganik yang tidak terkelola dengan baik itu hasilnya 1,6 kilogram gas karbon ke udara. Itu kita juga buka lapangan kerja, menjaga pelestarian. Jadi lapangan kerja berarti jadi mitra komunitas, jadi food order. Dan yang terakhir ini memperpanjang usia TPA. Ya, hari ini di Kota Sukabumi TPA sudah tahu di mana? TPA Cikundur. Berapa hari ini produksi sampah Kota Sukabumi per hari? 180 ton per hari dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Ya, otomatis kalau 180 ton hari ini komunitas bisa mengurangi 10% aja, gitu kan udah bisa memperpanjang usia TPA. Karena TPA itu kan punya usia, dalam artian bukan kayak kita usianya minimal yang rata-rata 60 tahun 70 tahun gitu. Jadi kalau misal TPA Cikundur itu punya luas lahan 12 hektar, sekarang udah kepake 10, sekian, tinggal bisa 1,2 lagi dan akan overload kurang lebih 1, 2, 3 tahun lagi. Bisa kebayang kalau TPA itu udah overload, maka yang terjadi akan kayak di Bandung tahun 2005-2006 Bandung meledak sampah. Ya kan? Terparah adalah 21 Februari TPA Lubuk Gajah meledak dan dinyatakan sebagai kejadian luar biasa KLB dan diperingati setiap 21 Februari hari apa? Hari Peduli Sampah Nasional. Ya. Nah ini kita yang paling penting adalah memperpanjang usia TPA karena TPA itu kan punya kapasitas gitu. Apa yang terjadi ketika sudah mau overload? Pasti perluasan TPA, gitu kan? Daripada kita memperluas TPA dengan anggaran atau budget, baik APBN atau APBD, itu lebih baik kita kurangi sampahnya dari dulu, dari produsen, dari kita ini masyarakat individu yang memang nggak akan pernah berhenti nyampah kalau belum meninggal. Bener loh, sampah tuh nggak ada liburnya. Orang juga kita selama hayat masih di kandung badan, kalau lagu nasionalnya kita nggak akan nyampah. Kemudian kalau orang yang baru lahir gimana nyampah? Nggak nyampah juga. Diapers. Hari ini kan bayi-bayi modern nggak kenal apa tuh istilahnya pakaian yang dulu ya. Dia udah langsung pakai pampers 0 hari, usia 0 hari ya kan? Udah pakai diapers langsung. Ada yang namanya NB kalau dia juga newborn. Dia pada tahu lah ya. Nah ini concern yang menjadi keunggulan untuk komunitas. Kita punya unique selling point, jadi mungkin akan terdengar sedikit risih ya. Masa sih sampah bisa jadi sayuran sendiri dari sesuatu hal yang jijik lah ya orang melihat sampah itu, tapi bisa jadi sayuran sendiri. Kolaborasi kita dengan Tanah ini salah satu UMKM atau startup lokal khusus di agrikultur tentang begitulah hasil bumi begitu. Jadi kita bundling produk. Setiap kali order di aplikasi Pointers dengan term and condition tertentu gitu, itu bukan produk dari UMKM dan bumi kayak gini. Terus juga kita punya istilah-istilah karena dulu 2020 masih PPKM kan, terus sekarang kan udah dicabut PPKM ya sama presiden kita. PPKM itu dipresentin jadi pilah sampah es manfaat gitu. Ada yang dapetin minyak goreng, ada yang dapetin beras, tapi kayak poin nih segera kita program-program banding produk UMKM ini. Ini sedekah sampah, program yang lumayan di luar nalar gitu ya, bahwa dari sampah ini bisa jadi badan amal kita sebagai manusia yang berketuhanan gitu. Kalau ngomongin donasi atau sedekah, itu kan pasti transfer ke rekening. Kita kolaborasi sama NGO namanya Sukabumi Berbagi. Salah satu NGO Yayasan Sukabumi Berbagi kolaborasi dengan kita. Jadi si Sukabumi Berbagi ini beli cari sampah anorganik dijual ke kita. Kita nggak ambil profit nilai harga si komoditi sampah yang distorkan oleh Sukabumi Berbagi ini kita balikin langsung. Dikonversi lah di beras, sembako, diserahkan kepada orang-orang yang mereka sudah punya database sendiri. Tapi kan kalau kita sendiri yang menyiarkan kan bukan tracknya gitu. Kita nggak pengen. Itu udah kayak sama botol-botol gitu juga ya? Gimana? Itu kayak ada. Itu beras. Nah itu lagi simbolis lah. Oh iya. Itu founder
Sukabumi berbagi ya, namanya Rifko Tenaga. Ini yang paling kita pengen, program beasiswa dari sampah. Ini program beasiswa untuk perguruan tinggi dan universitas buat masyarakat yang kurang mampu dari masyarakat. Kalian pernah berpikir, kamu semester berapa sekarang? Semester 4. Kita nyusun lah ya sekitar beberapa tahun ke depan skripsi di kampus ini kemanain sih, ya kan? Nah, kita pengen bahwa skripsi itu bisa diolah jadi sesuatu yang bermanfaat. Kalaupun nggak dia lembur, itu pasti lembab dimakan raya dan akan rusak di tahun-tahun tertentu gitu. Nah, kita pengen ngajak di beasiswa, program beasiswa dari sampah ini, berkas-berkas yang ada di kampus kemudian dijadikan rupiah, skripsinya atau berkasnya didaur ulang. Nah, hasil penjualannya itu untuk bantu calon mahasiswa atau mahasiswi di kampus atau universitas tersebut. Satu semester katakanlah 2 juta sampai 3 juta hari ini, kan? Satu semester. Maka 1 sampai dengan 5 orang, saya yakin ketika kekuatan sampah anorganik ini ada di kampus, ini kan bisa diolah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan naikin branding kampus juga. Ini green kampus loh, sampah berkasnya itu didaur ulang dan dijadikan manfaat untuk beasiswa. Hari ini yang ada kan beasiswa itu kalau dari CSR perusahaan atau dari KPPN atau dari APBD. Nah, kita punya terobosan hari ini itu dari program beasiswa ini gitu. Cuman ini masih dalam on proses gitu. Karena itu kan jalur PTS ini ada Kualitas Scholarship Corporation, itu perguruan tinggi, kampus, coffee shop ini kita lagi buka dengan gabungan gitu. Terus udah itu aja teknologi aplikasi kontras dalam penggunaan tangan kita bisa menghubungi semua pihak dan dapat merasakan aksi dari ulasan ya bersama kita. Itu aja sih. Oke, boleh sekarang sharing session ya. Itu tenaga pendidik dari Education Training Center. Ini terbuka, nggak ada registrasi begitu. Jadi, oke, ini ngomongin workshop ya. Beberapa soal juga dari nomor 1, 2, 3, 4 gitu kan. Saya ceritain. Workshop itu diadakan pada saat kita dengan teman-teman jurnalis itu ngadain kayak semacam obrolan santai gitu. Saya punya teman dia kerja di media lah gitu, di pers gitu. Kebetulan hari ini hari pers nasional ya kayaknya. Dia mau nanya, Din, mau tahu lebih banyak tentang kontras dong? Saya lumayan ya ngobrol kayak gitu. Bang teman kuliah dulu tapi nggak satu kampus, satu organisasi eksternal dulu. Hanya wawancara lah, berjalan sekitar 2 jam lebih. Kemudian dia bikinin artikel jurnalis itu kan kata-katanya memikat lah ya. Kemudian diikutkan lomba di tingkat nasional di Jakarta. Judulnya itu apa ya? Menjaring sampah di jalur merah. Saya masih ingat banget. Dan suddenly tiba-tiba artikel itu yang kita ngobrol berdua itu dapat juara 1. Jadi kalau bahasa pertemanannya, wah japuk nih komisi, ya kan? Saya sederhananya, wah lu dapat nih jadi juara, artikelnya kan bahannya dari gua. Kayak pertemanan begitu, ya udah. Tapi nggak mau mentah, kita puterin aja katakanlah uang rewardnya ini jadi acara. Saya seneng banget gitu. Jadi nggak ngasih mentahnya. Katakanlah dapat sekian juta misal, ini kan udah aja jadi milik saya gitu. Tapi dia juga nggak mau karena dia orang pers, ini jadi workshop buat bisa jadi manfaat. Tanpa modal sama sekali workshop itu, cuman berbahan artikel doang gitu tentang kualitas itu apa dan lain sebagainya. Kemudian ada ketertarikan karena mungkin yang nggak tahu lah dia juga jago nulis lah gitu ya kalau artikel jurnalis.
Kemudian akhirnya kolaborasi lah dengan Sukabumi Update, ngadain ini di Kopi Bumi. Kopi Bumi juga adalah salah satu user kita untuk yang corporate itu. Akhirnya karena relasinya banyak ya, kalau jurnalis itu ke pengajar, ke jurnalisnya sendiri, ke mahasiswa dari UMI, dari Nusa Putra, waktu itu datang dari organisasi ekstra kampus di luar gitu. Itu pada datang kurang lebih 50 peserta. Nah, kita ada yang workshop ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu apa sih? Ekonomi sirkular itu kan perbaikan sistem ekonomi dari sistem ekonomi linear. Pernah dengar nggak? Sistem ekonomi linear. Sistem ekonomi linear itu punya 3 prinsip: produksi, pakai, buang. Ya, kemudian ada perbaikan nih, para ekonom yang berpikir kayaknya nggak benar nih dengan sistem ekonomi linear ini, makanya diperbarui dengan sistem ekonomi sirkular. Linear itu kan lurus, ya, kalau sirkular itu melingkar. Nah, perbaikan ini dari sisi ketahanan material. Jadi ekonomi sirkular ini dimana ketika prinsip ekonomi yang dulu ini ya pakai produksi pakai buang, sekarang menjadi produksi pakai kemudian daur ulang, supaya sisi materialnya ada kesinambungan gitu. Contoh hari ini produksi kertas, satu pohon usia matang 5 tahun lah ya, itu kurang lebih bisa menghasilkan 20.000 kertas ya. 20.000 kertas ini dihasilkan satu batang pohon yang itu tadi. Ketika 20.000 kertas ini tidak didaur ulang lagi, maka akan ada satu pohon usia 5 tahun yang ditebang. Tapi kalau 20.000 itu didaur ulang, dia jadi kertas baru dan satu pohon terselamatkan. Itu sistem ekonomi sirkular. Efeknya kemana? Ke lingkungan ya, ke nilai ekonomis, kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat juga ya. Karena kan masyarakat menjual lewat aplikasi Pointras misalnya, begitu. Kan efek kemana-mana ya, daripada sistem atau ekonomi linear yang awal itu tadi. Produksi, pakai, buang, udah aja gitu. Sementara kan kami juga masih pada tahu ya, sampah organik itu ada yang ratusan tahun loh bisa terurai alami di alam. Kayak botol-botol PET itu kan kalau nggak didaur ulang dia terurai di alam ratusan tahun gitu. Bahkan ada sampah mie instan yang sampai tahun berapa masih ada, dia nggak hancur-hancur. Nah, gitu. Kemudian workshop itu tanggal 2 Desember ya? Iya, disitulah. Workshop itu tujuannya diadakan untuk mengedukasi sebetulnya. Ini kan dalam 3 pilar kita ya. Tujuan diadakannya jelas untuk mengedukasi, termasuk juga belum banyak orang yang menggunakan ekonomi sirkular. Bahkan di Indonesia saja ini masih belum secara menyeluruh menerapkan ekonomi sirkular, berbeda sama di negara-negara Eropa gitu kan, yang udah matang menjalankan sistem ekonomi sirkular ini. Apa poin dan inovasi dari workshop Cimandiri itu tadi? Pengelolaan sampah berbasis digital. Pemanfaat yang diambil itu tadi banyak ya. Manfaat yang diambil selain daripada kita bisa jaga kelestarian bumi, ekonomi sosial juga bertambah. Malah sekarang kena banget nih untuk HPS yang 2023, tema dari pemerintah yang dikeluarkan kan tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, gitu. Apakah kerjasama dengan para pengrajin? Kali ini belum, gitu ya, bukan tidak. Kita pengen sebetulnya, cuman kan skalanya itu kecil, gitu. Jadi ngerti Sunda dong, pencet lah bahasanya. Jadi kita fokus hari ini ke daur ulang dulu. Nggak mungkin dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa buka open donasi buku layak baca. Kita salurin ke beberapa komunitas literasi, ya, yang masih bisa bermanfaat, nggak harus didaur ulang, bisa dibaca lebih lanjut kan oleh generasi kita. Cuman kita masih fokus di satu dulu. Jadi kalau fokusnya terlalu banyak cabang, nah tahu sendiri ya, mendua mentiga itu kan nggak mudah ya, gitu. Kita lagi fokus dulu di dalam supaya apa nilai manfaat ekonomisnya lebih tinggi dan terasa. Hari ini Pointras jalan 2 tahun sudah mengurangi 70 ton sampah dan mengembalikan nilai ekonomis sampah organik ke masyarakat itu tidak kurang dari 131 juta. Gitu. Terus apakah pengelola sampah ini bisa menjadi ide kreatif keterampilan? Nah, bisa tentunya.
Contoh kayak minyak jelantah itu bisa dijadiin lilin aromaterapi, Oh iya. minyak jelantah itu bisa dijadiin sabun. Dan ke pabriknya tuh secara langsung ngasih minyaknya aja atau bukan ke pabrik yang khusus kertas-kertas aja gitu? Setiap pabrik punya spesifikasi. Oh jadi beda pabrik. Ya, Oh. kayak misal kamu jual apa, bukan apa ya, bukan jual. Kamu punya masalah sama ban motor kamu nggak akan pergi ke tukang cukur, Iya. pasti ke tukang tambal ban. Begitu juga saya punya kertas, komoditi kertas itu kan subnya banyak. Kertas itu sub kategorinya ada kardus, ada HVS, ada duplek, ada kornes gitu. Jadi ada industri daur ulang atau pabrik lah, ada pabrikan yang fokus terima sampah daur ulang kertasan. Berarti kardus masuk, buku masuk, duplek masuk, gitu. Mungkin jelantah masuk. Iya. Ada juga pabrikan yang kedua khusus jelantah doang. Terus kemudian ada yang khusus plastik aja, berarti botol PET masuk. Perabotan pecah belah kayak ember-ember itu masuk. Jadi masing-masing punya segmennya sendiri. Gitu. Oke, ada lagi? Sama yang terakhir, dari daur ulang sampah ini bisa diperjualbelikan, apa itu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat? Ya, tadi kan platform kita platform jual beli, ya, aplikasi pemilahan dan jual beli sampah. Secara sederhana begini, impian kita tahun 2020 itu ketika September poin trust itu di callback, sederhananya begini, waktu itu pendidikan kan sekolah daring ya, Iya. jauh gitu, pakai meeting Zoom dan lain sebagainya. Sementara kan meeting Zoom itu di handphone perlu apa? Kuota. Situasi ekonomi kita pada saat pandemi kan tidak sedang baik-baik saja. Kami tim Point Trust, founder Point Trust itu berpikir cara sederhana yang nggak membutuhin banyak modal itu adalah sampah dan gratis gitu. Sampah ada di rumah kita banyak banget. Apalagi kalau buat anak-anak pelajar kan yang paling ada adalah buku. Setiap tahun kan buku ganti, bahkan yang saya alami juga ketika kelas 1 naik ke kelas 2, buku yang kelas 1 itu belum habis semua loh. Iya. Atau peralihan dari kelas 2 SMP ke kelas 3 SMP, itu buku kelas 2 tuh nggak habis semua satu buku loh, masih ada yang setengah lagi, bahkan cuma halamannya depannya doang gitu ya, habis 10 lembar gitu. Itu kan masih bisa didaur ulang gitu. Nah, sederhana itu kita pengen ketika pada saat masa pandemi 2020 ini muncul, masyarakat tuh atau adik-adik pelajar tuh bisa beli kuota untuk belajar daring saat itu karena nggak bisa tetap muka kan, itu dari milah sampah aja di rumah begitu. Termasuk juga kalau buat yang ibu-ibu bapaknya kan bisa beli token listrik cuma 15 doang. Itu sih sederhana. Lebih ke kesejahteraan masyarakat. Cuman ngomongin kesejahteraan itu kan indikasinya banyak. Bisa dikatakan masyarakat itu sejahtera ketika kebutuhan sandang pangan tercukupi. Gitu kan. Kita hari ini punya program namanya program BPJS, barter sampah jadi sembako. Begitu. Ya, itu juga kan misinya ke sana, kesejahteraan. Salah satu indikasi masyarakat sejahtera itu ketika kebutuhan pangan terpenuhi, dia bisa makan. Ya, ada orang yang berpikir bahwa di rumahnya itu punya sampah, tapi kalau dia nggak tahu dan kita nggak ngasih jalan, gitu ya, nggak kasih ide program BPJS yang saya bilang tadi, itu sampah akan diam aja di situ, nggak bisa berubah jadi manfaat yang lain. Gitu. Tapi kan kita stimulan di masyarakat punya sampah di rumah, apa mungkin di rumahnya hari itu nggak punya beras, kan bisa makan dengan sampah yang ada di rumah. Gitu. Lagi nggak baik-baik aja ya, gitu. Dan besok bisa hujan, bisa panas banget, ada angin dan sebagainya. Salah satu faktornya, walaupun saya nggak bisa mendeskripsikan secara ilmiah, itu pasti ada kontribusi dari perubahan iklim yang kita alami hari ini. Apalagi kan Indonesia sekarang prestasinya luar biasa untuk sampah plastik ya, negara nomor 2 terbesar membuang sampah plastik ke laut. Bahkan mikroplastik sekarang udah bisa ditemukan di ASI gitu. Jadi dari mulai ikan makan mikroplastik, ikan yang dimakan oleh kita, dimakan oleh ibu menyusui, sampai ada tuh sekarang mikroplastik, penelitian terbaru di ASI, air susu ibu. Jadi saya yakin di badan-badan kita ini punya mikroplastik sebetulnya, Pak Menuju.
jauh. Bahkan di terakhir di PSS manusia pun ada. Lebih ke sana gitu ya. Daripada dibuang ke laut, yang mending masukin ke dompet dong, ke e-wallet, ke Shopee Pay, ke OVO, ke GoPay. Gitu. Kalau kalian dari kosan mau ke kampus pakai Gojek, gitu kan top up saldo Gojeknya bisa dari aplikasi Pointers dengan menjual dulu sampah, gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Kalau lebih jauhnya lagi, ya Pointers. Kalau untuk sistem kayak jemput itu tuh benar-benar kayak misalnya kita langsung pesan terus langsung benar-benar dijemput gitu, atau kita harus kayak nunggu dulu? Ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Aku datang. Karena kan berbasis Ya kadang aplikasi. suka kayak kok yang di sana dulu ya gitu, tapi ada ibu-ibu yang kayak gitu. Ini kan semua terkomunikasikan dengan baik. Artinya ketika ada order, itu yang pertama masuk itu ke dashboard kita dulu. Gitu. Dari dashboard web dashboard itu nanti didistribusikan order itu ke mitra. Jadi mitra yang terdekat dengan order si user ini wilayah mana nih? Ini didistribusikan, ambil dong. Kalau semua mitra kita lagi penuh, hari ini cuma ada 5 mitra, mau nggak mau sabar dong harus. Tapi kita juga punya SOP ketika ada order yang belum bisa terambil karena kita sedang lagi ambil orderan lain, itu diinformasi dulu. Oh, jadi ada call centernya juga. Iya. Kemarin ada yang balas kan? Ketika WhatsApp ke call center kita, itu ada orangnya. Gitu. Kalau ada komplain ke sana pasti larinya. Mohon maaf, ibu bapak order, ibu bapak belum bisa langsung diambil karena mitra kami sedang mengambil order di tempat lain. Setelah ini baru. Jadi khusus wilayah ini mungkin di hari ini, wilayah lain di hari ya? Nggak real time. Kita nggak punya jadwal hari Senin di wilayah kecamatan ini, enggak. Ini kan by aplikasi, kayak kalian order ojek online aja, nggak mungkin dijemputnya besok kan? Gitu. Terkecuali beberapa hal, misal force major, hujan gede, hujan gede nggak bisa menjangkau, karena kan sampah itu khusus sampah kertas kan nggak boleh basah. Kalau basah nilai ekonomisnya turun. Sebelum didaur ulang dia udah dihimpun duluan di jalan, kan kena air hujan gitu. Gitu. Pasti di reschedule besok gitu. Itu juga atas kehendak dan persetujuan dari user. Karena kan user yang daftar tuh mencantumkan nomor handphone yang terintegrasi ke WhatsApp. Gitu. Itu di WA sama call center. Terus para operasional ngobrol. Hujan gede banget, emang daerah itu? Ya gede banget bos, ya, biasa bahasa anak-anak gitu kan. Kalau ditabrakin nggak bisa gitu. Sementara kalau ngambil sampah itu nggak bisa langsung keliling 5 tempat diambil. Kalau pakai motor, dia ngambil satu orderan 10 kilo. Setelah ambil 10 kilo, dia simpen dulu di rumahnya. Ya dong, mau simpen di mana kalau 5 orderan di motor udah nggak kelihatan orangnya dong gitu ya. Oh, jadi sistemnya tuh kalau di sini tuh nggak langsung diambil ke kantor gitu. Jadi disimpan dulu di rumah yang membawa sampah itu. Iya, salah satu kriteria untuk jadi mitra Pointers itu punya space di rumahnya. Oh, Kan tadi pantes. di alur kelihatan kan? Iya. Di alur aplikasi sudah dijelasin bahwa sampah dari user itu pindah ke mitra. Iya. Kita dari tim operation ngambil sampah yang sudah berdasarkan database yang kita punya. Ini record gitu kan. Misalkan mitra A tanggal berapa aja dia ngambil order, kita tahu gitu. Barangnya harus ada sekian, ketika dicek bener nggak gitu. Kalau ketika kita jemput dengan database yang kita punya, lu 2 minggu ini narik ke sini, total kertasnya segini, fotonya segini, ternyata nggak ada, ya udah buat prestasi sampai ke banner, dia nggak bisa ngambil lagi order gitu. Sampai ke mungkin jalur hukum ya kalau udah gede banget gitu nilainya. Paham lah ya kesananya mah. Gitu teman-teman. Berarti kalau inspirasinya dari Pointers ini tuh kayak masyarakat tuh selain bisa mengurangi sampah, bisa melindungi lingkungan, bisa juga mendapatkan uang gitu ya, bisa mendapatkan cuan lah dari itu. Karena aplikasi ini aplikasi jual beli. Kalau kamu pakai Gojek, siapa yang bayar? Kamu kan. Iya. Kalau pakai aplikasi kita yang bayarin kamu. Iya. Ya kan? Iya. Karena dia punya barang, terus kita beli di aplikasi, cuman cashless bentuknya seperti ini.
Ini aplikasi user seperti ini.